Cerita dimulai dengan penjelasan tentang istilah kaki kaca, sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa seekor kuda pacu harus memahami batas kekuatannya sendiri, karena cedera dapat menghancurkan segalanya seketika. Banyak Uma Musume berbakat gagal menjadi legenda hanya karena cedera, sehingga ketahanan fisik menjadi kualitas yang sangat penting. Setelah itu, cerita beralih pada seorang pria yang sepanjang hidupnya tidak pernah mencurahkan usaha sungguh-sungguh pada apapun. Sejak kecil ia mudah bosan dengan semua kegiatan yang dicoba, piano, renang, melukis, karena kemalasannya selalu menang. Ia tidak ikut klub di sekolah, nilai pelajarannya rendah, dan ia menjalani hari-harinya tanpa tujuan. Karena tidak mencapai apapun, ia pun tidak memiliki apapun untuk hilang. Teman-temannya bekerja keras demi impian mereka, sementara ia hanya menjalani hidup tanpa arah. Bahkan ketika sudah bekerja, ia selalu berhenti dalam hitungan bulan karena kembali kalah oleh rasa malas. Ia berpindah-pindah pekerjaan, tanpa interaksi berarti dengan siapapun, tidak punya hobi, dan sehari-harinya kosong tanpa peristiwa penting. Suatu hari, ia tiba-tiba meninggal tanpa penyebab khusus. Ia berhenti bernapas, tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan saat itu, penyesalan atau harapan akan kehidupan yang tak pernah ia jalani. Narasi menggambarkan bagaimana di zaman modern yang damai dan makmur, passion manusia terserap dalam sistem yang stabil sehingga kemauan individu cenderung melemah. Banyak orang seperti dirinya muncul, bukan putus asa, bukan merusak diri sendiri, hanya puas dengan hidup yang cukup. Sebuah suara atau entitas kemudian berkomentar bahwa pria tersebut telah dibesarkan sejauh ini, dan memulai kembali dari awal terasa sia-sia. Dikatakan bahwa jika ia terlahir kembali tanpa perubahan, ia hanya akan mengulangi kegagalan yang sama. Maka, diputuskan bahwa ia membutuhkan sesuatu yang bisa menjadi pegangan, sesuatu yang tak tergantikan ketika hilang. Ia diberi bakat luar biasa, tetapi juga sepasang kaki yang sangat rapuh, yang akan hancur apabila ia berlari dengan kecepatan penuh. Dengan itu, ia diberi kehidupan baru. Pria itu terlahir kembali sebagai seorang Uma Musume. Ketika berusia sekitar 6 tahun, ia baru benar-benar menyadari bahwa ia memiliki telinga kuda dan ekor. Kepribadiannya tidak berubah. Kemalasannya tetap sama. Ia juga kini terlahir sebagai perempuan, namun karena sudah hidup dalam tubuh itu selama bertahun-tahun, ia tidak terlalu terganggu. Sesekali ia melihat gadis lain dengan cara tertentu, tetapi itu ia rahasiakan. Meskipun Uma Musume pada dasarnya menyukai berlari, ia sendiri tidak memiliki minat besar terhadapnya. Namun tubuhnya menunjukkan kecepatan yang luar biasa tanpa latihan atau usaha. Ketika ia berlari, tubuhnya otomatis menyesuaikan diri dan menghasilkan kecepatan mengagumkan. Ia menyadari kemampuan itu, tetapi tetap tidak mengubah gaya hidup malasnya. Ia jarang keluar, sehingga tidak ada yang memperhatikan kekuatan kakinya sampai festival olahraga sekolah. Pada lomba 400 meter Uma Musume kelas 3 SD, ia berlari dengan sikap malas seperti biasa namun menyelesaikan lomba dengan sangat cepat. Kecepatannya jauh melebihi Uma Musume lain, dan ia menjadi pusat perhatian sekolah. Ia tidak merasa bangga. Ia menjalani hari-hari seperti biasa. Ia lebih tertarik pada hal-hal sepele seperti game dan manga. Orang tuanya memberikan syarat bahwa ia harus mengikuti lomba-lomba lokal Uma Musume untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena tinggal dekat Tokyo Ratchechourse, ada banyak turnamen kecil untuk anak-anak. Ia tidak tahu cara mengatur pace, jadi ia hanya mengikuti pelari di depannya dan menyalip di 100 meter terakhir. Ia mengulang strategi itu setiap kali, hanya agar bisa membeli game atau manga baru. Waktu SD-nya hampir sepenuhnya dihabiskan untuk bermain game, dengan mengikuti lomba sebagai cara mencari uang saku tambahan. Suatu hari, orang tuanya tampak tidak biasa, gelisah,
merapikan rumah, dan mempersiapkan pakaian terbaik untuk dirinya. Mereka mengatakan bahwa seorang tamu penting akan datang. Setelah ia dirapikan, rambut dan ekor disisir hingga membuatnya hampir tertidur, ia mencoba memahami situasi. Orang tuanya kesal karena ia jelas tidak mendengarkan penjelasan hari sebelumnya. Ayahnya kemudian menunjukkan sebuah amplop, surat penerimaan dari Trachen Academy. Ia mengenal surat itu, tetapi tidak terlalu memikirkan artinya. Ia mengira mungkin hari itu adalah pertemuan dengan teman ibu atau calon teman sekolah. Namun ekspresi serius kedua orang tuanya tidak cocok dengan dugaan itu. Saat ibunya hendak menjelaskan, bel rumah berbunyi. Ketika pintu dibuka, seorang tamu kecil berteriak penuh semangat, memuji luar biasa bakat Uma Musume yang akan masuk Trachen Academy. Di ambang pintu berdirilah seorang sosok kecil, tamu penting yang datang untuk menemuinya. Tamu kecil yang datang ke rumah Wi ternyata adalah ketua Trachen Academy. Jadi nama MC kita adalah Wi Tolum, tetapi kita panggil dengan sebutan Wi saja. Penampilannya terasa familiar bagi Wi, karena pernah melihat desainnya di media sosial pada kehidupan sebelumnya, biasanya bersama seorang perempuan bernama Tazuna. Wi merasa aneh mengapa yang datang adalah ketua sekolah langsung, bukan seseorang seperti penjemput, layaknya situasi ala Hogwarts. Selama percakapan, ketua sekolah menanyai Wi beberapa pertanyaan dasar. Setelah menjawab semuanya, ketua sekolah menyatakan bahwa ia memahami diri Wi dan menilai bahwa kemampuan fisiknya sangat cocok untuk Trachen Academy. Wi dinyatakan lulus seleksi pertimbangan tersebut. Namun ketua sekolah kemudian menegaskan bahwa dunia balap Uma Musume tidak bisa ditaklukkan dengan mudah. Banyak yang mengalami kegagalan atau jatuh dari puncak karena cedera. Ia bertanya apakah Wi tetap bersedia berjalan di jalur tersebut. Pertanyaan itu membuat Wi terintimidasi, tetapi ia tidak menemukan jawaban lain selain mengatakan bahwa ia adalah Uma Musume, sehingga tentu harus menjalani jalur itu. Mendengar jawaban tersebut, ketua sekolah tersenyum puas dan menyambutnya sebagai calon murid Trachen Academy. Trachen Academy ternyata bukan sekolah wajib bagi Uma Musume. Kebanyakan Uma Musume justru masuk sekolah menengah biasa. Wi baru menyadari bahwa dirinya secara otomatis masuk ke sekolah olahraga paling elit di Jepang karena rekomendasi. Ia menjadi tambah terkejut karena tekanan ekspektasi ketua sekolah kini terasa lebih berat. Saat upacara penerimaan murid baru selesai, seorang gadis memanggilnya dari belakang. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang Uma Musume berambut coklat bergelombang dengan ear cover biru, King Halo. Keduanya pernah beberapa kali berlari dalam lomba anak-anak semasa SD. King Halo menyampaikan bahwa ia datang untuk menyatakan perang, karena ia selalu kalah dari Wi di masa kecil. Ia ingin mengalahkan Wi dalam Twin Class Series demi dirinya dan keluarganya, serta menembus batas kaca. Meski terlihat percaya diri, tangannya tampak bergetar dan ada ketakutan di matanya. Pernyataan itu membingungkan Wi, tetapi ia hanya menjawab singkat. Keesokan harinya, setelah menyelesaikan kelas pertama, Wi hendak kembali ke asrama ketika seorang pria memanggilnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Yokoshima, seorang trainer. Ia mengajak Wi duduk di bangku teduh dan menjelaskan tujuannya. Ia memberikan selembar dokumen yang berisi sistem kontrak trainer untuk siswa rekomendasi. Wi baru mengetahui bahwa siswa yang masuk melalui rekomendasi otomatis diberi kandidat trainer oleh pihak sekolah, namun masih memiliki pilihan untuk menerima atau menolak. Dalam dokumen tersebut tertulis bahwa trainer yang direkomendasikan untuk Wi adalah Yokoshima sendiri. Ia mengatakan bahwa setelah meninjau semua lomba yang pernah Wi jalani, ia menyadari bahwa bakat Wi berada di tingkat atas dan teknik larinya sangat bersih. Namun ada satu masalah besar, kaki Wi. Menurutnya, Wi memiliki kecepatan yang jauh melebihi batas kemampuan tubuhnya.
Pihak sekolah memprediksi bahwa jika Wi berlatih atau bertanding tanpa perlindungan yang tepat, kakinya pasti akan rusak dalam waktu dekat. Karena itu, ia, yang berspesialisasi dalam perlindungan kaki, dipilih sebagai kandidat trainer untuk Wi. Mendengar penjelasan tersebut, Wi terkejut. Ia memang selalu merasakan kelelahan mendalam setelah lomba, tetapi tidak pernah berpikir bahwa kondisi kakinya seburuk itu. Yokoshima memaparkan analisis teknis mengenai distribusi gaya, pergerakan tulang dan otot, serta risiko struktur kakinya dengan detail yang dapat dilihat melalui tablet. Setelah sekitar 30 menit berdiskusi, Wi memutuskan menandatangani kontrak dengan Yokoshima. Ia sebenarnya tidak terlalu memikirkan siapa trainernya asalkan orang itu baik, dan rekomendasi sekolah membuatnya yakin. Ketika kontrak selesai, Yokoshima menepuk kepalanya dengan lembut dan menyatakan bahwa ia menantikan kerja sama mereka, sebuah perlakuan yang terasa mengejutkan nyaman bagi Wi. Sebelum kembali ke chapter utamanya, mari kita masuk ke cerita sampingan terlebih dahulu. Ibu dari Witolum pedas menceritakan bahwa putrinya adalah seorang jenius yang tidak terbantahkan. Bahkan sebelum masuk sekolah dasar, ia sudah merasakan bahwa kemampuan fisik dasar putrinya sangat tinggi, meski awalnya mengira perasaannya hanya bias sebagai orang tua. Namun ketika putrinya berusia 6 tahun, ia pulang dari berbelanja dan melihat Witolum berlari sambil menggendong ayahnya. Bagi sang ibu, yang juga pernah bersekolah di Trachen, kekuatan inti dan otot anak itu terasa jelas tidak normal. Kepastian itu muncul pada hari olahraga sekolah dasar. Karena berbahaya untuk manusia, ada lomba khusus Uma Musume. Di garis start, Witolum tampak malas, tetapi ketika lomba dimulai, ia menunjukkan percepatan eksplosif dengan bentuk lari sempurna. Stamina dan kecepatannya tampak luar biasa, hingga membuat kemalasannya sehari-hari terlihat seperti kebohongan. Penonton hanya menganggapnya cepat, tetapi sang ibu memahami bahwa itu adalah bakat menakutkan. Namun bakat itu kontras dengan sifat Witolum yang sangat malas. Sang ibu sendiri dulunya memaksa diri berlatih hingga hampir menghancurkan kakinya demi mencapai open class. Karena itulah ia tidak bisa hanya menyalahkan kemalasan putrinya, tetapi tetap merasa frustrasi karena Witolum tidak menunjukkan minat sedikit pun terhadap lomba. Ayahnya memuji putri mereka tanpa memahami skala bakatnya, sementara sang ibu terus memikirkan cara mengarahkan bakat tersebut. Akhirnya ia mengambil keputusan, ia akan memancing putrinya dengan hiburan. Ia tahu Witolum bermain game kompetitif dengan ayahnya dan tidak membenci persaingan, sehingga ia berharap dengan mengikuti turnamen, menang dan kalah, Witolum mungkin akan menemukan kesenangan dalam balapan. Ia bahkan rela menggunakan uang saku sebagai umpan. Tanpa latihan di klub, tanpa tim, tanpa pelatih, kondisi Witolum menjelang lomba hanya bisa disebut sangat tidak siap. Namun begitu ia mulai mengikuti lomba-lomba lokal, hasilnya adalah dominasi mutlak. Jarak, cuaca, lawan, kondisi lintasan, semuanya tidak berpengaruh. Ia selalu menang. Polanya sama, mengikuti pelari di depan, lalu menyalip 100 meter terakhir dan meninggalkan semuanya jauh di belakang. Bintang-bintang berbakat dari klub elit, keluarga ternama, atau calon-calon bintang masa depan, semuanya dikalahkannya dengan mudah, bahkan tanpa ia sadari. Bagi Witolum, balapan tampak bukan sesuatu yang memiliki pemenang dan pecundang, melainkan sekadar hal yang harus ia lakukan. Ia mengingat nama lawan yang sering dijumpai, tetapi tidak pernah membahas lomba dengan antusias. Ia bahkan hanya ikut lomba ketika diberi umpan tertentu. Setelah menemukan bahwa kartu hadiah toko buku bisa digunakan untuk membeli majalah shonen mingguan, ia semakin tertarik mengikuti lomba, namun hanya untuk hadiah itu. Medali dan sertifikat ia tinggalkan begitu saja. Semuanya nanti ditemukan menumpuk di sebuah kotak dan akhirnya dipajang sang ibu. Jika tidak ada game atau barang yang ingin ia beli,
Witolum berhenti mengikuti lomba dan berdiam di rumah, sampai rumor muncul bahwa ia mungkin sakit-sakitan, sesuatu yang membuat sang ibu ingin tertawa. Menjelang waktu masuk Trachen Academy, suasana rumah menjadi semakin sibuk. Dari sekadar dikenal sebagai Uma Musume cepat di daerah, nama Witolum berubah menjadi sensasi besar. Setelah mendapat rekomendasi masuk Trachen, bahkan para trainer sekolah datang menonton lombanya. Namun Witolum tetap tampak tidak terpengaruh, entah karena kuat menghadapi tekanan, atau karena benar-benar tidak sadar. Ia bahkan tidak menyadari bahwa foto-fotonya muncul di halaman khusus majalah shonen favoritnya, dipuji sebagai jenius yang menghancurkan lawan dengan sprint akhir seolah-olah mereka menabrak dinding kaca tak terlihat. Semua orang berasumsi ia akan masuk Trachen Academy di Fuchu, dan sang ibu juga mengharapkannya. Yang mengejutkan, Witolum sendiri tampak tidak keberatan. Sang ibu bahkan berharap bahwa putrinya mungkin telah menikmati balapan lebih dari yang terlihat, apalagi setelah melihat cara Witolum berbicara dengan jelas di hadapan ketua akademi. Ia ingin percaya bahwa anaknya akan baik-baik saja di Trachen. Setelah cerita sampingan tadi, kita lanjutkan kembali ke cerita utamanya. Keesokan hari setelah menandatangani kontrak, Witolum pedas mengunjungi ruang pelatih barunya, trainer Yokoshima. Karena hanya dia satu-satunya siswi yang ditangani trainer tersebut, ruangannya tidak terlalu besar, tetapi cukup nyaman. Ada ruang untuk barang pribadi, TV, dan lemari kecil yang membuatnya membayangkan rencana besar untuk menata ruangan itu menjadi tempat bermain game dan membaca manga. Trainer Yokoshima bahkan mempersilakan Witolum menggunakan rak yang kosong. Di dinding terdapat kalender besar 1 tahun penuh untuk merencanakan jadwal balapan dan latihan. Trainer menjelaskan bahwa debut resminya masih lebih dari setahun lagi, sehingga belum ada balapan hingga musim berikutnya. Witolum memikirkan bahwa latihan jauh lebih menakutkan baginya dibanding balapan singkat, karena latihan berarti berjam-jam bergerak tanpa henti, sesuatu yang selalu ia hindari sejak kecil. Sebagai satu-satunya siswinya, semua program latihan Witolum ditentukan langsung oleh trainer Yokoshima. Ketika trainer bertanya tentang balapan yang ingin ia tuju, Witolum tidak memiliki jawaban karena ia tidak punya impian khusus mengenai balapan. Namun ia mengungkapkan satu permintaan penting, ia ingin menghindari balapan yang membutuhkan perjalanan jauh, terutama yang tidak bisa dilakukan pulang pergi. Ia tidak mau terlalu banyak bepergian karena itu melelahkan, apalagi jika harus tetap masuk sekolah seperti biasa pada hari-hari di sekitar balapan. Trainer Yokoshima menerima permintaan itu tanpa ragu. Setelah membahas rute balapan dan kategori jarak, mereka memutuskan untuk menargetkan balapan jarak menengah, terutama balapan mile hingga mid-distance di Tokyo. Target pertandingan terbesar yang mereka tetapkan adalah derby, sebuah acara bergengsi yang bahkan diketahui Witolum nilainya. Ia merasa itu cukup untuk membuktikan kelayakan rekomendasinya. Pada hari ketiga, Witolum sudah terbiasa memakai seragam Trachen Academy. Setelah pulang ke rumah untuk mengambil konsol game, dia membuat ibunya terkejut, namun sang ibu merasa senang ketika mendengar bahwa Witolum langsung mendapatkan trainer pribadi. Meski begitu, ibunya langsung memprotes ketika tahu bahwa Witolum mengambil semua konsol gamenya dari rumah. Saat tiba di kantor trainer untuk memulai latihan hari pertama, trainer Yokoshima memintanya berganti ke baju olahraga. Setelah berganti di ruang ganti, Witolum kembali untuk menerima instruksi. Trainer menekankan satu aturan penting, jika ia merasa lelah atau merasakan sedikit saja rasa sakit, ia harus memberitahu segera, dan latihan akan langsung dihentikan. Perkataan itu membuat Witolum sangat senang, karena artinya ia bisa berhenti kapanpun jika merasa capek. Trainer kemudian menuliskan menu latihan, yang terlihat seperti kumpulan istilah asing bagi Witolum. Ia ikut menuju lapangan latihan tempat para Uma Musume lain sudah berlatih keras.
Setelah peregangan ringan yang menunjukkan betapa fleksibelnya tubuhnya, ia mulai melakukan lari ringan mengelilingi lintasan. Saat berlari, ia memikirkan betapa anehnya olahraga yang mengandalkan berlari di era modern yang penuh sarana transportasi. Begitu kembali mendekati trainer, ia memperlambat langkah dan melaporkan hal terpenting, kakinya sedikit lelah, dan ia ingin mengakhiri latihan hari itu. Trainer langsung menyetujuinya. Sebagai tambahan, ia juga memutuskan untuk memberikan pijatan sesampainya kembali di ruang pelatih. Witolum sama sekali tidak keberatan, bermain game sambil dipijat terdengar sempurna baginya. Dengan hati yang jauh lebih ringan daripada saat ia berangkat latihan, Witolum kembali ke kantor trainer sambil nyaris melompat kecil. Setelah ini, kembali ke cerita sampingan kedua terlebih dahulu. Menjadi seorang trainer ternyata jauh lebih berat daripada gambaran ideal yang sering ditampilkan, berjalan berdampingan dengan Uma Musume menuju kejayaan. Kenyataannya, hanya segelintir Uma Musume yang dapat meraih kejayaan, dan bahkan lebih sedikit yang mampu bersaing di level tersebut. Kebanyakan harus menjalani latihan keras, menjaga kondisi fisik dan mental, namun tetap gagal mencapai secercah pun dari sinar itu. Bahkan ketika mereka mulai berkembang, satu cedera saja dapat menghancurkan semuanya. Trainer Yokoshima memahami kenyataan pahit itu sepenuhnya hanya setelah benar-benar menjadi pelatih dan berdiri di hadapan seorang Uma Musume sebagai orang yang bertanggung jawab atas masa depannya. Walaupun sejak ujian pelatih ia sudah mempelajari statistik tersebut, beban kenyataannya baru terasa setelah ia mulai menjalankan pekerjaan itu. Setelah bercita-cita sejak kecil dan lolos seleksi yang ketat, ia berhasil menjadi central trainer. 2 tahun pertamanya ia jalani sebagai sub-trainer, mempelajari berbagai aspek pelatihan. Karena kemampuannya menggabungkan teori balap dan ilmu olahraga dengan praktik, ia akhirnya dipercaya menjadi pelatih eksklusif. Namun Uma Musume pertamanya tidak pernah memenangkan satu pun balapan. Meskipun begitu, masa-masa bersama murid pertamanya tidak hanya berisi kesedihan. Mereka mencoba berbagai metode dan sering berbagi ide, bahkan menghabiskan waktu bersama di luar latihan. Hasil debutnya adalah peringkat kelima, lalu ia masuk ke Maiden Races, sering berada di posisi kedua atau ketiga. Mereka yakin ia hanya butuh sedikit peningkatan. Namun sebuah cedera datang. Meski pulih dalam sebulan, kondisinya merosot. Ketika kondisinya kembali, kesempatan sudah hampir habis. Uma Musume yang tidak memenangkan balapan hingga musim gugur setelah debut harus meninggalkan dunia balap. Ia terus memaksakan diri, dan sang pelatih tidak bisa menghentikannya, bahkan turut mendorongnya. Akhirnya, sebuah retakan tulang saat latihan mengakhiri kariernya. Yokoshima menyadari bahwa yang kurang bukan hanya kepemimpinan atau program latihan, melainkan bakat. Analisisnya sendiri sejak lama menunjukkan bahwa muridnya itu tidak memiliki potensi bawaan untuk bersinar. Setelah itu, ia kembali menjadi sub-trainer sambil mencari Uma Musume yang memiliki potensi mentah. Dalam pencarian itulah ia menemukan Witolum Pedes, pada sebuah lomba tingkat sekolah dasar. Awalnya lomba tampak biasa saja, tetapi dalam 100 meter terakhir, Witolum meledak dengan akselerasi luar biasa dan menang dengan selisih 7 panjang badan. Akselerasi dan kecepatan akhirnya membuatnya yakin bahwa Witolum memiliki mesin yang berbeda. Ia kemudian menghadiri setiap lomba Witolum. Gayanya selalu sama, menyalip semuanya pada 100 meter terakhir. Namun mulai beredar rumor bahwa Witolum lemah atau sakit-sakitan. Yokoshima pun menganalisis tubuhnya dan menemukan hasil mengejutkan, dengan pelatihan yang tepat, Witolum seharusnya bisa mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi, mendekati batas biologis. Namun itu juga berbahaya. Tubuhnya mungkin tidak sanggup menahan kecepatan yang merupakan batas alami makhluk hidup. Menurutnya, nasib itu kejam,
tetapi justru karena itu Witolum memiliki hak untuk mengejar kejayaan. Ia ingin mencapainya bersama Witolum. Namun ia menyadari bahwa Central Trainers lain pasti akan segera mencoba merekrut Witolum. Karena itu ia mengambil risiko, ia berbohong dan mengaku sebagai trainer kandidat yang ditugaskan untuk siswi rekomendasi, padahal sistem itu tidak ada. Ia mendekatinya dengan hati-hati, tetapi Witolum justru menerima kontrak dengan mudah, bahkan membuatnya bingung. Ia menggunakan istilah teknis sepanjang presentasi, tetapi Witolum menonton rekaman dengan penuh perhatian sehingga kebohongan itu tetap berhasil. Ketika Witolum menyatakan keengganannya bepergian jauh karena kondisi fisiknya, ia langsung menerimanya. Ia tahu bahwa jika menolak, ia akan kehilangan kepercayaan Witolum. Seorang trainer harus mendukung keinginan Uma Musume-nya. Ketika latihan pertama dimulai, Witolum tampak tidak nyaman. Yokoshima memahami alasannya dan memintanya berjanji bahwa jika merasa lelah atau sakit, ia harus segera memberitahu agar latihan dihentikan. Witolum langsung tampak bahagia, sebahagia yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, dan itu membuatnya yakin telah memberi jawaban yang dibutuhkan gadis itu. Saat di lintasan, Witolum berlari 1 putaran untuk pemanasan. Namun akselerasinya tidak seperti pemanasan. Tubuhnya melaju dengan kecepatan seperti balapan sungguhan. Gerakan tubuhnya halus, larinya ringan, dan pemandangan itu membuat Yokoshima sampai lupa memberi instruksi untuk berhenti. Namun perlahan-lahan ia mulai menyadari ada sesuatu yang janggal. Dalam sebulan terakhir, Witolum sangat terbiasa dengan ruang trainer, seolah itu rumahnya sendiri. Mereka pun semakin dekat dan saling bercanda. Tetapi ruangan itu berubah. Rak-rak latihan kini dipenuhi konsol game. Buku latihan bercampur dengan manga dan majalah. PC analisis dipenuhi ikon game. Kulkas terisi soda dan snack. HDMI-nya tersambung ke konsol. Latihan tidak berubah, tetapi waktu bermain game setelah pijatan semakin panjang, sementara pembicaraan tentang balapan semakin berkurang. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi tidak tahu kepada siapa ia bisa berbicara. Ia tidak bisa kehilangan Witolum ataupun kepercayaannya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin sifat Witolum adalah bentuk insting bertahan, sebuah dorongan alami untuk melindungi dirinya dari rasa lelah, mungkin, atau setidaknya ia berharap begitu. Oke, setelah cerita sampingan tadi, kita kembali ke chapter utamanya lagi. 3 bulan telah berlalu sejak ia masuk Trachen Academy. Di luar, panas musim panas begitu menyiksa hingga membuat keluar rumah terasa seperti hukuman, sehingga baginya ini adalah musim yang sempurna untuk tinggal di rumah dan bermain game. Selama bulan-bulan itu, hidupnya berjalan dengan damai. Latihannya masih hanya 1 putaran mengelilingi turf course, dan setelah itu ia mengikuti rutinitas biasanya menuju ruangan trainer untuk pijatan. Belakangan, trainernya sering memintanya menahan beberapa posisi selama pijatan, sesuatu yang membuat abs dan punggungnya cepat lelah, tetapi ketika trainer mengatakan bahwa itu untuk mengurangi kelelahan dan mencegah cedera, ia tidak bisa membantah. Dalam keadaan seperti itu, ia melampiaskan kekesalannya dengan mengalahkan trainernya dalam game favoritnya, yaitu game balap mobil yang dimainkan oleh seorang tukang ledeng terkenal dan teman-temannya. Trainernya masih berpengalaman minim, sehingga setiap item yang ia lemparkan selalu tepat sasaran dan membuat trainernya terpental keluar lintasan. Itu sudah menjadi tradisi. Meskipun trainer makin membaik sedikit demi sedikit, karena tidak pernah mengambil jalan pintas demi alasan keamanan, sepertinya kemenangan masih jauh. Berjalan-jalan dengan trainernya juga membawa keuntungan tak terduga. Suatu hari, saat hari libur, trainernya mengajaknya berbelanja. Seperti biasa, mereka pergi ke toko game dan toko buku terdekat. Setelah melakukannya beberapa kali, trainernya benar-benar menghafal seleranya. Kini,
Trainer membeli apapun yang ia inginkan sementara ia santai melihat-lihat. Berkat itu, ia bisa bersantai di rumah dengan majalah mingguan tanpa harus keluar menghadapi panas. Hubungannya dengan King Halo, King Chan, juga menjadi jauh lebih dekat. Pada awalnya, sikap King Chan agak sulit dihadapi, tetapi ternyata King Chan adalah sosok yang suka merawat orang lain. Karena ia tidak terlalu memperhatikan pelajaran, ia sering lupa tugas, dan sejak mereka berada di kelas yang sama, King Chan perlahan mulai mengurusinya. Keunggulannya dari kehidupan sebelumnya sudah habis sejak SD, sehingga akademiknya mulai berbahaya. Pelajaran terkait balapan terutama sangat membingungkan. Ia menyerahkannya semua pada trainernya. Karena koneksi King Chan, lingkaran pergaulannya juga berkembang. Belakangan, ia dan King Chan makan siang bersama seminggu sekali dengan Special Week, Spe Chan, dari kelas sebelah. Spe Chan baru-baru ini menjalani praktis Rache yang mengesankan dan ditetapkan sebagai rival. Ia merasa pernah melihat Spe Chan, dan melalui ingatannya yang samar, ia yakin Spe Chan dahulu cukup populer sebagai gadis kuda yang serakah dan tidak mau memberikan apapun. Namun melihatnya kini di kantin, Spe Chan terlihat penuh semangat hampir seperti orang gila, tetapi biasanya ia ceria dan baik hati. Mereka sering membicarakan balapan. Ia tidak banyak bicara dan hanya mendengarkan. Topik-topiknya termasuk Tennoso, di mana Mayano Top Gun melawan Marvelous Sunday dan Sakura Laurel, menang dengan waktu 3 detik lebih cepat dari rekor sebelumnya. Mereka juga membahas Oaks, di mana Air Groove menebus ketidakhadirannya di Okaso. Karena itu, ia merasa mulai memahami balapan. Spe Chan baru saja mendapatkan trainer dan sedang mencoba latihan baru, termasuk diet ketat hari itu. Tumpukan nasi putih biasanya menghilang, digantikan mangkuk besar yang tidak setinggi biasanya. Di tengah pembicaraan, Spe Chan bertanya di mana ia biasanya latihan. Ia ragu menjawab, tetapi King Chan segera menolong dengan mengalihkan pertanyaan, menyebutkan bahwa ia terlihat bersemangat saat berlari, tetapi mungkin kondisinya belum sepenuhnya pulih. Ia menjelaskan bahwa trainernya menghentikannya setelah 1 putaran untuk mencegah kelelahan dan cedera, lalu ia mendapat pijatan untuk melonggarkan kaki. Spe Chan langsung terlihat khawatir, tetapi ia menegaskan bahwa ia tidak cedera, hanya ingin menghindari jarak jauh dan latihan berat. King Chan kemudian menyatakan bahwa meski latihannya terbatas, ia tetap harus balapan. King Chan ingin mengalahkannya sepenuhnya untuk membuktikan dirinya top kelas. Spe Chan bingung melihat sikap itu, tetapi King Chan mengabaikannya. King Chan menekankan bahwa meski tanpa latihan, ia tetap lawan yang kuat, rival yang diakui King. Ia juga memperingatkan Spe Chan bahwa untuk menjadi nomor 1 di Jepang, Spe Chan harus melewati dirinya. Ketika King Chan memaksanya menerima tantangan, ia menyetujuinya dengan satu syarat, bantuan untuk tugas sejarah dan sastra. Ketika ia memberi tahu trainernya bahwa ia ingin melakukan mock Rache, trainer terlihat terkejut lalu tersenyum lebar sambil mengusap kepalanya. Trainer mengurus persiapan lintasan sementara ia berjalan perlahan menuju trek. Di tengah jalan, ia merasakan ada pandangan aneh. Seorang pria mencurigakan mengintip dari belakang bangku, menatap pahanya dan bagian di antara kakinya. Sebagai mantan laki-laki, ia tahu persis apa arti tatapan itu. Ia hendak memarahi pria itu ketika Spe Chan muncul memanggilnya sambil membawa seorang gadis lain. Ia meninggalkan trainernya yang terbata-bata menjelaskan bahwa semuanya hanya kesalahpahaman sambil berbicara panjang lebar soal kondisi kakinya. Spe Chan memperkenalkannya pada Silence Suzuka, teman sekamar dan rekan satu trainer. Ia terpaku melihat bagian tertentu tubuh Suzuka, tetapi itu hanya karena ia teringat peringatan online tentang Suzuka, bukan karena niat lain. Suzuka sedang berlatih start gate dan hari itu meminjam satu gate. Mereka memutuskan untuk menggunakannya juga.
Spechan merasa gate itu lebih sempit dari dugaan, tetapi bagi dirinya, ruang gelap seperti itu justru nyaman. Saat pintu gate terbuka, Spechan salah start, membuat King Chan ikut terlambat. Ia pun memimpin. Ini pertama kalinya ia berada paling depan dalam balapan. Namun sinar matahari musim panas menghantam punggungnya tanpa ampun. Praktis trek itu tidak memiliki naungan selain tiang-tiang penanda. Suhu panas menyerangnya dari semua arah, dan tubuhnya tidak terbiasa lagi dengan latihan tengah hari. Memasuki tikungan pertama, ia tidak tahu harus berlari dengan pace seperti apa. Tanpa gadis kuda lain di depan sebagai acuan, ia kesulitan mengendalikan kecepatan. Setelah melewati tikungan, ia mencapai batasnya. Pikiran-pikirannya buyar, memikirkan hal-hal tak masuk akal seperti atap di praktis trek, sprinkler, atau pos air seperti maraton. Satu-satunya hal yang tersisa di kepalanya adalah menyelesaikan race, dan dengan pikiran itu, ia melaju di garis lurus terakhir. Setelah mock race, Witolum pedes tidak tahan terhadap panas musim panas dan langsung kembali ke ruangan trainer setelah meminta izin kepada King Chan dan Spechan. Trainer Yokoshima segera memberinya kompres dingin dan mendinginkan kakinya, mengetahui betapa pengapnya sepatu balap Uma Musume dengan tapal besi. Saat ia menenangkan tubuhnya, Spechan dan para trainer lain mendadak panik karena sesuatu, membuat King Chan meminta maaf, hingga akhirnya diputuskan bahwa sebaiknya Witolum pergi dulu. Di ruang trainer, Witolum berbaring santai sambil terus menerima pijatan lembut pada kaki dan area lain yang diperiksa teliti oleh trainer. Sentuhan yang lebih berhati-hati dari biasanya membuatnya geli, tetapi ia tidak merasakan rasa sakit apapun, hanya kelelahan yang telah pulih. Ia tetap menolak bila diminta berlari lagi. Trainer berkali-kali memastikan apakah ada bagian tubuh yang terasa aneh, dan Witolum menegaskan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah yakin, trainer mengakhiri pemeriksaan. Saat ia hendak mengambil controller game, trainer mendadak bertanya apakah Witolum merasakan sesuatu yang aneh ketika keluar dari tikungan keempat menuju garis akhir. Ia mengingat hanya cahaya matahari yang sangat menyilaukan dan penglihatan yang agak kabur karena panas. Trainer menanggapinya sambil menjelaskan bahwa hal itu mungkin merupakan tanda bahwa Witolum hampir memasuki domain zone, fenomena yang disebut sebagai pola kemenangan yang diingat oleh jiwa Uma Musume, yang muncul di momen penting dan dapat meningkatkan kemampuan secara drastis. Ia menjelaskan bahwa ilmu modern menggambarkannya sebagai kondisi di mana limiter tubuh dilepas, semacam trance yang dapat meningkatkan performa tetapi sekaligus berbahaya. Ia memperingatkan bahwa bila tidak bisa mengendalikannya, Witolum bisa melampaui batas tubuhnya sendiri. Witolum yang sejak awal tidak ingin terlibat dengan hal semacam itu langsung menunjukkan ekspresi keberatan. Melihat wajahnya, trainer berhenti berbicara dan menyimpulkan bahwa rencana pelatihan keras yang bisa mengubahnya menjadi Uma Musume penuh hasrat adrenalin tidak akan dijalankan. Kita berpindah ke sudut pandang trainer Suzuka dan Spechan. Sementara itu, trainer Suzuka dan Spe memperhatikan suasana dengan kebingungan saat Spe terus bertanya apakah Witolum baik-baik saja. Dari kejauhan, ia melihat trainer Yokoshima merawat Witolum dengan sangat panik dan teliti, sehingga ia sempat menduga ada masalah serius. Namun melihat Witolum berjalan tanpa kesulitan dan tampak sama sekali tidak menyadari situasi tersebut, ia mengira mungkin Yokoshima hanya terlalu cemas. Namun, waktunya menunjukkan hal yang tidak bisa diabaikan, 1 menit 32,1 detik untuk jarak 1600 meter. Turf kering dan kondisi lintasan bagus memang ideal, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan hasil waktu secepat itu dari seorang Uma Musume yang bahkan belum memasuki masa debut dan belum matang secara fisik. Itu adalah kecepatan yang bisa merusak kaki bila benar-benar dipaksakan. Tidak aneh jika trainer Yokoshima langsung berlari membawa kompres es.
Spechan sendiri mencatat waktu 3 furlong terakhir 34.3 detik, sesuatu yang sangat cepat untuk Uma Musume pra-debut. Jika ia tampil seperti itu saat debut, meraih kemenangan panjang bukanlah hal aneh. Namun jarak mereka pada 1.600 meter adalah selisih 3,6 detik, jurang kekuatan yang jelas. Trainer menyimpulkan bahwa bila Spe bisa mengalahkan Witolum, ia bisa benar-benar menjadi Uma Musume nomor 1 di Jepang. Spe terkejut dan sedikit bingung, tetapi tidak menyerah. Suzuka kemudian mendekati trainer dengan ekspresi halus. Ia merasakan sesuatu dalam lari Witolum, sebuah gambaran dari apa yang ia sendiri cari. Trainer memahami maksudnya. Witolum berlari sebagai frontrunner hingga tikungan ketiga, kecepatan awal tinggi, garis dalam terbaik, dan menjaga jarak aman dari belakang. Namun dari tikungan keempat ke depan, ia berganti menjadi pelari stalking, memilih timing akselerasi, mempertimbangkan stamina dan kondisi lintasan, dan meluncurkan spurt seperti pelari pengejar. Kombinasi dua gaya dalam satu balapan adalah sesuatu yang sangat sulit dan jarang terjadi tanpa kesengajaan. Suzuka mengakui bahwa apa yang dilihatnya mendekati pemandangan yang selama ini ia cari dalam balap. Trainer menjelaskan bahwa secara teori, Uma Musume yang dapat memimpin dan tetap mengeluarkan spurt ala stalker di akhir bisa menjadi yang terhebat, namun konsistensinya hampir mustahil dicapai. Meski begitu, Suzuka menyatakan bahwa ia ingin menjadi lebih cepat dari siapapun, termasuk Witolum, dengan tekad penuh. Selama 6 bulan terakhir, berbagai barang mulai menumpuk di ruang pelatih, 7 game, 6 kaset, 5 boneka, 4 figur, 3 controller, 2 konsol, dan 1 sofa. Sementara itu, tubuh Witolum pedes nyaris tidak berubah, hanya bertambah 1 cm, dengan bentuk badan yang masih kecil dan ramping. Sejak uji coba balapan terakhir, ia tidak lagi berlari bersama Spe-chan atau King-chan yang sedang pesat berkembang. Namun ia tetap sering berlari bersama Suzuka, yang selalu bergabung tanpa perlu diminta. Ketika sudah akrab, Suzuka menunjukkan sifatnya yang diam-diam suka bercanda, dan meski terkadang tampak kesepian, ia tidak menunjukkan energi ceria seperti Spe-chan, membuat Witolum merasa cocok dengannya. Meski sempat khawatir Suzuka berlatih bersamanya sebelum debut, kekhawatiran itu terbukti tidak perlu. Suzuka memenangkan 2 balapan awalnya dengan mudah, kemenangan debut dengan margin 10 panjang, dan kemenangan war-to-war pada balapan kedua meski ada sedikit masalah. Hari ini adalah balapan ketiganya, Jitri Kyodo Sushinhai. Witolum, Spe-chan, dan King-chan datang ke Tokyo Race Course untuk memberi dukungan. Walau dingin dan sebenarnya ingin bermalas-malasan, Witolum tidak bisa menolak undangan Suzuka yang meminta mereka datang menonton. Di paddock, Spe-chan sangat bersemangat hingga Tazuna-san yang jarang hadir berada di sana untuk menenangkan suasana. Ketika Suzuka diperkenalkan, sorakan besar muncul. Dengan posisi start yang menguntungkan, komentator menyebutkan 2 kemenangan front-running sebelumnya. Spe-chan memujinya, sementara King-chan tampak memperhatikan reaksi Spe-chan yang sedang dalam mode penggemar Suzuka. Meski Suzuka tampil dominan di balapan sebelumnya, ia juga mengalami masalah sebelum start, ketika tidak melihat pelatihnya, ia panik dan mencondongkan badan keluar gerbang start. Meski tetap menang, masalah itu membuatnya harus mengulang ujian gerbang dan terkena skor sebulan, sehingga gagal mengikuti Hope Full Stakes. Salah satu peserta balapan hari ini adalah Meijiro Bright, pemenang Hope Full Stakes dan favorit utama, seorang Uma Musume dari keluarga Meijiro yang berpenampilan lembut dan elegan namun terbukti kuat. Setelah membeli makanan dari stan, mereka menuju tribun. Ketika semua kuda masuk gerbang, Suzuka tampak tenang dan fokus berkat latihan gerbang tambahan. Start berlangsung bersih. Seperti yang diperkirakan, Suzuka langsung mengambil posisi terdepan. Komentator menyatakan bahwa kali ini tidak ada
rombongan depan, Suzuka membuat runaway solo. Sementara itu, Meijiro Bright berada di posisi belakang, memulai balapan dari jarak jauh. Saat memasuki tikungan ketiga dan keempat, Suzuka tetap memimpin dengan margin besar meski kecepatannya sangat tinggi. Menurut King Chan, pace balapan ini sangat cepat. Walau penantang mulai bergerak, Suzuka tampak masih mempertahankan jaraknya. Di belakang, Meijiro Bright mulai membangun momentum. Saat memasuki lurusan akhir, para pesaing mulai mengurangi jarak, tetapi gap tersebut tidak mengecil. Suzuka justru menambah kecepatannya lagi. Komentator mengungkapkan keterkejutannya bahwa Suzuka masih memiliki tenaga tersisa. Meijiro Bright menyalip banyak peserta dan naik ke posisi kedua, tetapi tetap tidak mampu menyusul. Suzuka memanjangkan jarak kembali dan melewati garis finish dengan kemenangan war-to-war yang sempurna. Ia memecahkan rekor waktu Narita Bryan dengan 1.47.3, 2/10 detik lebih cepat. Suzuka melambai ke arah Witolum, Spe Chan, dan King Chan sebelum menghilang di belakang. Saat mereka hendak keluar stadion, Spe Chan menahan Witolum sambil bertanya apakah ia tidak menonton Winning Live, pertunjukan bernyanyi dan menari sang pemenang. Witolum baru menyadari sesuatu penting, bila suatu hari ia ikut balapan, ia juga harus tampil dalam Winning Live. Baginya hal itu terasa mustahil. Dengan kesadaran bahwa dunia Uma Musume lainnya terasa jauh dari dirinya, ia tetap fokus menyaksikan momen kemenangan Suzuka. Bulan Maret, musim game buruk, membuat Witolum pedes ingin membeli game lebih awal sebelum musim rilis besar tiba. Namun, pelatihnya tampak heran dengan alasan tersebut, dan Witolum bisa merasakan bahwa belakangan ini sang pelatih semakin mantap ingin meningkatkan program latihannya, mungkin karena menyadari bahwa ia sering mengendurkan latihan. Setelah uji coba dengan King Chan dan yang lain tahun lalu, pelatih dulu memperlakukannya seolah ia sangat rapuh. Witolum menduga pelatih mulai melihat kemalasannya, apalagi karena ia sering pura-pura kelelahan atau terlihat melakukan latihan bonum visum bersama Suzuka. Karena itu, kini pelatih memberinya latihan tambahan aneh, sepatu besi lebih berat, menarik ban, hingga latihan yang terdengar meragukan seperti tinju, renang, atau berlari di lintasan berdebu. Bagi Witolum, sebagian latihan itu terlalu melelahkan atau tidak nyaman. Ia hanya mencobanya sekilas seperti menarik ban, yang langsung ia tinggalkan karena terlalu berat. Ditambah lagi, pelatih mengetahui persis berapa banyak beban yang ia sembunyikan saat pengecekan kondisi, membuatnya kalah telak dalam perlawanan kecil ini. Suatu hari, saat ia datang sambil memikirkan game apa yang ingin dimainkan setelah latihan, ia menemukan pelatihnya menatap papan tulis dan komputer, bukannya menyiapkan alat latihan mencurigakan seperti biasa. Ketika ditanya, pelatih menjelaskan bahwa ia sedang menyusun rencana balapan Witolum karena Witolum sebelumnya meminta debut di Tokyo atau Nakayama. Saat mendengar itu, Witolum tiba-tiba memikirkan seberapa sering Uma Musume biasanya balapan. Ia tidak pernah benar-benar mengetahui jadwal sebenarnya dan hanya mengira mereka menjalani banyak kualifikasi sebelum masuk balapan besar. Ia mulai merancang rencana bertahan hidup, tidak balapan 2 hari berturut-turut dalam satu akhir pekan, dan kalau bisa mendapat libur setelah balapan. Dengan wajah manis, ia memohon pada pelatih. Pelatih menjawab cepat bahwa tidak mungkin seorang Uma Musume balapan 2 hari berturut-turut. Witolum kemudian meminta 1 minggu istirahat setelah balapan, dan pelatih dengan mudah menyetujui, bahkan menyebut ia akan mengistirahatkan seluruh latihan di minggu tersebut. Witolum kaget dan senang, ternyata sekali balapan berarti 2 minggu tanpa latihan. Baginya, itu ideal, dan ia langsung menyetujui rencana debut pada tanggal 6 September di Nakayama. Namun, suasana berubah ketika pelatih menyinggung bahwa ia mendengar dari pelatih Suzuka dan Spe bahwa Witolum takut tampil di Winning Live. Ternyata,
Witolum ketahuan sering bolos kelas Winning Live dengan alasan palsu bahwa ia berlatih bersama pelatih. Karena itu, pelatih memutuskan untuk mengajaknya karaoke sebagai latihan darurat. Di ruang karaoke, lagu "Makek" debut diputar sebagai pemanasan. Saat bernyanyi, Witolum terkejut dengan suaranya sendiri, jernih dan indah seperti lonceng. Ketika ia tenggelam dalam suasana dan berdiri untuk bernyanyi dengan semangat, ia merasakan pengalaman menyenangkan memiliki suara merdu, sesuatu yang tidak pernah ia nikmati sebelumnya. Namun, ketika skor karaoke keluar, nilai yang muncul hanya 81, membuatnya tertegun. Pelatih menjelaskan bahwa pada bagian awal nada dan modulasi Witolum sempurna, tetapi ketika ia mulai berdiri dan menyanyi berdasarkan kemauannya sendiri, nada dan ritme langsung kacau. Ia menduga bahwa ketika insting idol Uma Musume mengambil alih, Witolum bernyanyi bagus, tetapi ketika kesadarannya kembali, ketidakmampuan bernyanyinya muncul. Meski begitu, setelahnya Witolum menyanyikan "Winning the Soul" dan "Yumi wo Kakeru", dan keduanya mendapat pujian tinggi, baik dari pelatih maupun mesin karaoke. Sejak beberapa kali pergi karaoke untuk berlatih lagu Winning Live, Witolum pedas menyadari bahwa selama ia bernyanyi secara mekanis tanpa memikirkan apapun, ia selalu mendapatkan skor hampir sempurna. Namun ketika ia mencoba bernyanyi dengan emosi, nada suaranya meleset, dan ketika ia bernyanyi dengan penuh semangat, ritmenya berantakan. Lagu yang ia nyanyikan tepat setelah trainer meminta maaf karena tiba-tiba fals padahal suaranya indah, bahkan mendapat skor 100 sempurna. Hal yang sama terjadi saat latihan menari. Tubuhnya sangat mudah meniru gerakan hanya dengan melihat video sekali saja, dan bentuk gerakannya paling indah ketika ia memikirkan hal lain seperti game yang ingin ia mainkan setelah latihan. Namun ketika ia mulai memikirkan bagaimana seharusnya ia bergerak, keseimbangannya hilang dan ia hampir terjatuh. Meski begitu, karena ia tidak tampak akan membuat kesalahan fatal saat Winning Live, ia tidak mendapat teguran. Di tengah ia berlatih dengan mata kosong, Silence Suzuka memenangkan 2 balapan berturut-turut, Yayoi So dan Satsuki So, dan menari Winning the Soul. Namun menjelang derby, Suzuka terkilir kaki kiri saat latihan hingga bengkak dan harus mundur. Meski ia kecewa, cederanya bukan cedera yang berlarut, dan ia berencana kembali bertanding di musim gugur. Witolum pedas sudah melihat Suzuka kembali berlari di area latihan, sehingga tampak tak ada masalah. Saat pembengkakan ditemukan, Special Week bahkan menangis lebih keras daripada Suzuka sendiri, yang membuat Suzuka justru lebih tenang. Rekan sekamar Witolum pedas, yang seangkatan dengan Suzuka, baru memenangkan Maiden Race tepat sebelum derby sehingga tidak bisa ikut serta. Ia berkata akan mengincar Kikukaso. Ia menjelaskan bahwa derby tidak bisa dimenangkan hanya dengan kemampuan, tetapi juga faktor keberuntungan dan kondisi. Tahun lalu Witolum pedas terlalu takut untuk banyak berbicara dengannya, tetapi belakangan mereka sudah bisa bercakap sedikit, meski ia berharap temannya itu berhenti mengajaknya latihan dengan cara-cara mencurigakan. Saat musim panas mencapai puncak, Uma Musume angkatannya mulai debut. Trainer memberitahu bahwa debut Witolum pedas pada tanggal 6 September adalah yang paling awal di antara mereka. King Halo akan debut pada bulan Oktober di Kyoto, sedangkan Special Week di Hanshin. Tiba-tiba seorang Uma Musume berwarna chestnut dengan aura tenang namun penuh tekanan datang, Grace Wonder. Ia menyapa Witolum pedas dengan sopan dan anggun, mengatakan bahwa ia mendengar kata debut dan ikut bergabung. Witolum pedas mengingat bahwa Grace Wonder adalah Uma Musume terkenal dengan sebuah frasa khas. Saat ia mencoba mengingatnya, ia merasakan hawa dingin karena Grace Wonder tersenyum dengan aura menyeramkan. Witolum pedas hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. Lalu, kita berpindah ke sudut pandang trainer. Sang trainer merefleksikan bahwa selama ini ia mengira kaki Witolum pedas sangat rapuh,
tetapi mulai ragu saat melihat tanda-tanda aneh. Dalam lari pemanasan ringan, Witolum Pedes tiba-tiba berlari dengan kecepatan tak wajar yang seharusnya tidak dilakukan dalam latihan. Meski ia beberapa kali meminta Witolum Pedes memperlambat, kuda itu menolak melalui gerakan telinga dan ekornya. Ia pun hanya bisa fokus memastikan tidak terjadi cedera melalui pijatan dan pemeriksaan detail. Puncaknya terjadi saat Mokrace musim panas bersama King Halo dan Special Week. Ketika terbawa suasana lomba, Witolum Pedes kehilangan kendali dan melesat dalam kecepatan penuh, bahkan menyelesaikan 1.600 meter dalam kisaran waktu pukul 1.32, kecepatan yang jarang dicapai bahkan pada balapan tingkat tinggi. Ia khawatir Witolum Pedes akan mengalami cedera, tetapi tidak ada pembengkakan atau panas, bahkan setelah pemeriksaan kemudian. Trainer menyadari bahwa kecepatan latihan biasa tampaknya tidak memberikan beban berarti pada kaki Witolum Pedes. Bahkan setelah satu putaran penuh, ia tampak lebih ringan dibanding saat berangkat. Karena itu, trainer mulai mencoba metode latihan lain seperti sepatu besi berat dan menarik ban. Witolum Pedes menerima sepatu besi dengan mudah, tetapi sangat menderita saat harus menarik ban. Jelas ia tidak menyukai latihan seperti itu. Akhirnya trainer memutuskan berfokus pada rencana balapan, karena Witolum Pedes tidak tampak membenci balapan. Ia memilih lokasi yang dekat karena Witolum Pedes tidak suka perjalanan jauh. Ketika Witolum Pedes datang dan melihat berkas balapan, matanya langsung berbinar. Saat ditanya apakah ia suka balapan, Witolum Pedes meminta minggu libur setelah balapan, dan trainer langsung menyetujuinya. Ia terkejut mengetahui bahwa Witolum Pedes bahkan menganggap mungkin saja ia dipaksa berbalapan tiap minggu. Ia menyadari bahwa Witolum Pedes sangat menyukai balapan hingga merasakan zone of domain hanya dari satu Mokrace, tanda betapa kuat dorongan batinnya untuk berlari. Karena itu, jika jarak antar balapan terlalu jauh, semangatnya bisa memuncak berlebihan dan membuatnya tidak terkendali lagi. Justru menjalankannya lebih sering dengan istirahat teratur mungkin lebih baik bagi kakinya. Namun debut menjadi krusial. Jika Witolum Pedes tidak memahami Pace, ia pasti akan kembali lepas kendali. Mengajarinya menyesuaikan Pace melalui posisi lawan juga sulit karena kemampuannya yang begitu tinggi. Trainer mulai mempertimbangkan menjadikan debutnya sebagai latihan pengaturan kecepatan. Itu terinspirasi dari buku pelatih legendaris yang menggunakan balapan sebagai bagian dari pelatihan. Meski begitu, mengajarinya hal mendasar seperti membaca penanda furlong adalah tantangan besar tersendiri. Hari ini, tanggal 6 September di Nakayama Ratchechourse, pertemuan musim gugur dibuka dengan kerumunan besar. Dengan fanfare dan tepuk tangan, para umamusume berjalan menuju arena untuk menjalani makek debut. Balapan ke-6 kelas junior, Turf 1600 meter, diikuti 13 peserta. Kondisi turf dinyatakan firm. Para peserta memasuki gate. Nomor 1, Gessi Seksit, tampak enggan tetapi akhirnya masuk. Nomor genap menyusul, termasuk nomor 10 Yamato Reblos dan nomor 12 Silk Black. Di gate kedua frame kedua, favorit balapan, Witolum Pedes, masuk dengan tenang. Setelah semua siap, balapan dimulai. Start berlangsung sedikit acak. Gessi Seksit tampak agak terlambat. Yamato Reblos dari luar langsung berusaha maju ke depan. Sweet Empress mendorong dari sisi dalam, dan Capua Cafe mengambil posisi ketiga. Witolum Pedes bergerak dari luar, kemudian dibelokkan menuju tikungan kedua. Ia menyapu area luar dan mencoba mengambil pimpinan. Di kelompok belakang, Gessi Seksit yang start lambat telah bergerak sampai barisan depan. Ketika melewati tikungan kedua, Witolum Pedes menyalip Yamato Reblos dari luar dan memasuki straight di posisi terdepan. Ia tidak menurunkan kecepatan dan membuka jarak 1 hingga 2 leng.
Jarak dari posisi kedua hingga terakhir sudah terpisah hampir 9-10 leng. Witolum Pedes terus memperlebar jarak, lebih dari 10 leng. Memasuki turunan, ia kembali menambah kecepatan. Kerumunan mulai riuh. Melewati 800 meter, waktu yang dicatat 46.1, dengan selisih kira-kira 2 detik dari rombongan kedua. Gessie Seksit naik ke posisi kelima, sementara Yamato Reblos mempertahankan posisi kedua. Memasuki tikungan ketiga, jarak tidak mengecil. Yamato Reblos mulai menyerang lebih awal. Gessie Seksit mengikuti, dan Silt Black juga mulai maju dari belakang. Namun Witolum Pedes tetap melarikan diri di depan tanpa menunjukkan tanda melambat. Ia mendekati tikungan keempat dengan jarak yang tidak mengecil. Capua Cafe mulai maju dari luar pada tikungan keempat, sementara Sweet Empress mulai kesulitan. Witolum Pedes memasuki trek lurus terakhir dalam keadaan sendirian jauh di depan, berlari mulus di sisi dalam. Para pesaing di belakang tidak tampak mampu mengejarnya. Diakhiri dengan tanjakan curam Nakayama, langkah Witolum Pedes tetap stabil. Pertarungan posisi kedua berlangsung ketat antara Yamato Reblos dan Capua Cafe yang menyerang dari luar, namun Witolum Pedes tetap jauh di depan dan melewati garis finish dengan jarak yang lapang. Yamato Reblos tiba sekitar 4 detik kemudian, dan Capua Cafe berada 1 nek di belakangnya. Waktu kemenangan tercatat 1.32.1, kemenangan yang sangat dominan. Setelah finish, Witolum Pedes segera meninggalkan turf menuju area keluar. Dari sudut pandang Witolum Pedes, Nakayama sangat padat dan panas karena kerumunan besar. Di padok, semprotan kabut membantu meredam rasa gerah, tetapi tidak demikian di turf yang terbuka. Balapan diadakan saat tengah hari sehingga ia merasa jengkel, tetapi trainer menjelaskan bahwa jika ia menang beberapa kali, jadwal balapannya kelak akan berada di sore hari. Ia sendiri tidak terlalu mengingat jalannya balapan karena fokus penuh pada tugas pelatihan, menjaga pace 11.6 detik per furlong atas perintah trainer. Fokus itu membuat kesan lain dari balapan menghilang. Setelah finish, ia langsung pergi meninggalkan turf panas untuk menuju ruang persiapan, ruang ber-AC yang juga menyediakan TV. Ia berniat bermain game, namun menyadari ia lupa membawa kabel untuk menghubungkan konsol ke TV. Saat sedang makan keripik dengan sumpit dan bermain di layar kecil, trainer masuk sambil menangis terharu, menggenggam tangannya dan memberi selamat atas kemenangan debut. Setelah trainer tenang, ia melihat jam yang mendekati pukul 3. Ia mengatakan bahwa ia ingin menonton balapan roommate-nya yang berlangsung di Sapporo. Dengan TV di ruangan, ia menonton dari sana. Roommate-nya menang dengan serangan dari luar di tikungan terakhir. Ia lega mengetahui roommate-nya akan berada dalam suasana hati yang baik. Menjelang sore, Winning Live dimulai. Persiapan panggung, kostum, dan pergantian posisi berlangsung cepat. Witolum Pedes didorong naik ke panggung di depan puluhan ribu penonton dengan glow stick. Ia menari, makek debut. Dalam mode otomatis sehingga tidak sempat membalas sapaan penonton, tetapi ia masih bisa memperhatikan wajah-wajah di kerumunan, pria-pria di barisan depan, seorang anak kecil di bahu ayahnya, seorang Uma Musume yang mengayunkan glow stick sambil menyilangkan tangan, serta sepasang orang dewasa di sisi kiri yang ternyata orang tuanya sendiri. Saat ia mengamati semua itu, lagu berakhir. Ia turun dari panggung dan meregangkan badan dengan lega karena semuanya telah selesai. Pada hari Senin, ketika Witolum Pedes memasuki kelas, ia menemukan sekelompok teman berkumpul di sekitar mejanya. Spe-chan, dengan semangat yang hampir tak tertahankan, menunjukkan sebuah koran olahraga yang memuat artikel besar tentang debut gemilang Witolum. Judul besar, Witolum Pedes, Stunning Debut, terpampang bersama foto dirinya saat melewati garis finish, terlihat lebih hidup dari biasanya. King Chan memandang dengan ekspresi mengetahui segalanya,
sementara Grace Chan menatap dengan tekad kuat. Para teman sekelas lainnya juga ikut memberikan ucapan selamat. Saat Witolum menerima bagian bawah artikel, ia terkejut menemukan foto dirinya dalam kostum Winning Life, dengan mata berbinar dan pose dua jari ceria, penampilan yang sama sekali berbeda dari ekspresi datarnya selama ini. Ketiganya membicarakan ekspresi lucu dan menggemaskan itu, membuat Witolum tersipu dan menunduk. Usai kelas, Witolum menuju ruang pelatih tanpa berganti pakaian, masih mengenakan seragam sekolah. Di dalam, pelatihnya sedang menempelkan artikel koran yang sama ke papan tulis, membuat wajah Witolum kembali memerah. Karena tidak ada sesi latihan hari itu, ia bisa bersantai sepenuhnya. Pelatih memberikan pijatan, minuman dingin ketika ia haus, dan coklat ketika ia terlihat lapar. Hari itu, pelatih bersikap sangat lembut, sehingga Witolum menikmati waktu istirahatnya sepenuhnya. Ketika ditanya apakah ia masih menyukai balapan, Witolum menjawab tanpa ragu bahwa ia tentu saja masih suka. Pelatih segera menunjukkan daftar opsi perlombaan 2 minggu mendatang, termasuk satu dengan kondisi yang sama seperti debutnya. Dengan cepat, perlombaan berikutnya pun ditentukan. Saat Witolum kembali ke asrama, ia menemukan sebuah paket besar di depan kamar. Labelnya menunjukkan semacam segway. Suara dari ambang pintu menjelaskan bahwa kendaraan tersebut adalah hadiah kemenangan, diberikan oleh seorang junior yang mengidolakan pemberi hadiah. Witolum merasa tidak pantas menerimanya, tetapi dijawab bahwa hadiah itu mungkin hasil dari taruhan acak. Mulai hari itu, ia akan berkeliling Trachen Academy dengan Goody-Goody Express, meski ia mempertanyakan nama anehnya. Waktu berlalu cepat, dan 2 minggu pun terlewati. Grace Chan menjalani debutnya dan menang tanpa kesulitan. Keesokan harinya, Suzuka-san berlari di Kobe Shimbun High, memimpin sejak awal dan mempertahankan kemenangan walaupun Fukukitaru-san mengejar dengan sangat dekat. Pada hari lomba Witolum, cuaca berawan sehingga terasa lebih sejuk dibanding debut sebelumnya. Strategi lomba kali ini meniru gaya Fukukitaru-san, berada di belakang lalu menyerang di akhir. Bagi Witolum, perlombaan terasa lebih mudah, mungkin karena gaya itu mirip cara ia berlari ketika masih SD. Namun ia tidak menyukai posisi paling belakang, karena pandangannya sering tertutup para pelari di depannya. Ketika ia menyampaikan keluhan itu, pelatih mengatakan bahwa strategi berikutnya akan kembali ke gaya frontrunner. Setelah lomba selesai, dengan kemenangan yang kembali diamankan, Witolum mendapatkan lagi libur 2 minggu, melanjutkan kehidupan santainya di ruang pelatih, tidur siang, dan menikmati rutinitas penuh kenyamanan.